Baik, terima kasih teman-teman. Kita mulai lagi setelah kita break sebentar mendengarkan azan sholat zuhur. Baik, kita lanjutkan kepada tadi kita sampai dengan di sini ya, memantik pertanyaan ketiga, yaitu pemberian penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini sudah ada rekan kita yang menjawab bisa, karena anak pasti akan semakin bersemangat. Nah, kira-kira ada jawaban lain? Oke. Nah, di sini sudah ada yang mulai memberikan jawaban. Sebentar. Ya, di sini kita cek. Wah, belum terlihat ini warna sticky note-nya. Oke, frame-nya saya hapus. Silakan boleh menambahkan untuk jawaban dari pemberian penghargaan kepada peserta didik kita. Menurut rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru hebat di sini, apakah bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Gitu. Biasanya kan kita suka memberikan hadiah ya, anak-anak kalau yang mungkin anak ini juara gitu ya, kita kasih penghargaan. Nah, apakah itu kan bikin meningkatkan motivasi belajar, juga meningkatkan anak-anak yang lain, atau biasa-biasa saja gitu? Baru ada satu jawaban, mungkin kita tunggu, masih ada yang ngetik-ngetik ya. Bisa, asal dalam bentuk motivasi positif. Nah, nih sudah mulai masuk mengenai sama materi kita berbudaya positif ya. Nah, ini motivasi positif itu yang seperti apa? Nanti mungkin bisa ada sedikit tambahan, saling berbagi ya, saling diskusi, karena di sini kita sama-sama belajar, sama-sama saling memberikan masukan. Tentu dong, dengan adanya pemberian penghargaan, anak jadi lebih bersemangat dan termotivasi. Oke, keren banget. Nah, sambil menunggu teman yang lain ini memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa, coba mungkin aku mau dengar dari teman yang bisa asal dalam bentuk motivasi positif. Apa sih contohnya? Silakan, siapa ini? Boleh? Iya, silakan Pak Maling. Jadi untuk motivasi positif kita ngomongin penghargaan ya, karena penghargaan itu identik dulu tuh seperti buku sebagai macam ini gitu. Nah, sebenarnya motivasi positif itu data penghargaan bisa seperti motivasi, oh terima kasih anak-anak bagus, beri tepuk tangan, beri aplaus. Kalaupun misalnya memang mau ada penghargaan, bisa hal yang benar kita sepele tapi membuat anak-anak semangat gitu. Mungkin kayak kita bikin permen satu, kan kalau permen sebungkus bisa tuh secara tidak langsung bisa buat semua anak. Tapi kita akalinnya itu dengan memberikan reward seperti itu gitu. Atau seperti motivasi-motivasi yang bisa menumbuhkan anak lebih semangat. Oh kamu bagus, pinter. Walaupun jawaban dia misalnya memang salah, wah anak udah bagus nih. Cuma ada nggak yang lebih baik nih jawabannya, misal seperti. Walaupun memang jawabannya mungkin keliru gitu. Jadi tidak sembarangan langsung, itu salah. Jangan seperti itu. Akhirnya walaupun ada pemberian penghargaan segala macam, kalau kata-kata motivasinya itu kurang mengena, apalagi buat teman-teman yang ngedengerin, takut ntar kalau salah diomongin begitu, akhirnya seperti itu. Makanya motivasi positif itu sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan untuk anak. Oke, sama-sama. Beri tepuk tangan dulu dong buat Pak Malik, luar biasa ya. Berarti yang beliau maksud adalah tidak hanya berupa benda, begitu ya Pak Malik ya, tapi dengan kita memberikan reward, kata-kata pujian prestasi yang luar biasa juga bikin anak termotivasi positif ya. Dan tidak harus memberikan berupa hadiah, betul, dan hadiah juga nggak harus mahal-mahal ya Pak ya, sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin ada ya tadi permen-permen sedikit, ataupun pensil atau buku yang manfaat yang bermakna. Luar biasa, keren banget nih. Belum masuk CGP tapi jawabannya udah calon-calon guru penggerak hebat, keren banget ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi dua pembahasan. Sepertinya sudah teman-teman ini sudah sangat
mulai mempelajari tentang motivasi positif, dan di sini kita akan masuk ke posisi kontrol. Tadi posisi kontrol kita sebagai pendidik itu ada 5. Nah, tadi sudah ada yang menyampaikan bahwa yang pembuat rasa bersalah itu harus dihilangkan karena akan membuat trauma seumur hidup. Nah, di sini ini yang biasanya mencerminkan kata-kata dari posisi kontrol guru, satu penghukum. Biasanya guru penghukum itu akan ada keluar kata-kata seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas ya. Nah, jadi ada posisi seperti ancaman ya, hukuman. Jadi bikin anak tersebut merasa terhukum, gitu ya. Lalu yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya di sini seolah-olah guru itu ngomongnya pelan, tapi menusuk hati, gitu. Misalkan kayak gini, berapa kali ibu sudah merasa kamu, gitu. Jadi kayak bikin anak itu merasa bersalah. Misalkan, coba dong, gitu ya. Masa kamu seperti ini terus, nanti ibu loh yang ditegur kepala sekolah. Nah, itu membuat anak merasa bersalah, gitu kan? Karena dia merasa kayak tertekan. Ya Allah, jadi gara-gara aku ya, ibu itu dimarahin bapak kepala sekolah. Nah, itu mungkin yang memang harus dihindarkan. Lalu yang kedua, nah teman, ini salah satu trik yang baik kita sebagai pendidik agar kita mengetahui apa keluh kesah anak didik kita dan permasalahan, dan mereka mau mengungkapkan secara jujur. Misalkan, ayolah jangan ribut, nanti ibu kena tegur nih kepala sekolah. Nah, tetapi menggunakan kata ajakan atau candaan ya. Misalkan seperti, ayolah anak-anak, hari ini waktunya kita belajar loh, gitu. Ingat ya, kita harus belajar hari ini dengan semangat. Nah, gitu, jadi seperti mengajak, gitu ya. Berikutnya pemantau. Nah, di sini kalau pemantau biasanya lebih kepada peraturan yang sudah ditentukan. Misalkan, oh hari Senin memakai baju putih merah, ternyata dia memakai baju batik. Ya, karena pelupa hari atau kesiangan atau buru-buru. Nah, biasanya guru bersifat pemantau itu berarti mengingatkan. Nah, hari Senin itu pakai pakaiannya apa? Ingat loh konsekuensinya kalau kamu melanggar tidak memakai seragam. Berarti kamu barisnya jadi di belakang. Nah, seperti itu merupakan tipe pemantau. Lalu manajer. Nah, kalau manajer ini berarti lebih kepada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Misalkan, apakah yang sudah kita sepakati sesuai nggak sih perbuatan kamu dengan kesepakatan kita kemarin? Nah, seperti itu. Jadi lebih ke manajerial, gitu ya. Baik, mungkin itu tentang posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah, di kelas kita masing-masing. Nah, berikutnya yaitu kita akan masuk kepada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas di sini adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama-sama dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Mohon izin teman-teman, saya di sini sudah membuat kesepakatan kelas 4. Nah, mungkin di sini saya agak sedikit mengenalkan bahasa Inggris juga ke anak-anak kelas 4, walaupun mungkin belum memahami sekali bahasa Inggris secara pure ya, tetapi insya Allah sedikit kata-kata yang umum mereka sudah paham. Misalkan kayak how are you today, gitu ya, good morning student, itu sedikit-sedikit saya selipkan di dalam penyapaan. Nah, di sini keyakinan kelas 4 yang saya ambil, yang pertama itu mereka bersepakat bahwa be always, jadi selalu belajar dengan semangat dan fokus. Nah, ini saat mereka misalkan belajarnya sedikit agak gaduh atau agak sedikit lebih kurang serius, biasanya saya akan kembali, ayo anak-anak 4B, gitu ya, ingat sama keyakinan kita, tepuk fokus, gitu, belajar harus bagaimana. Nah, semangat. Jadi saya juga membuatkan tepuk semangat baru. Teman-teman mungkin mau nggak ikutan barengnya tepuk semangat sebentar? Jadi tepuk semangat baru saya seperti ini. Tepuk semangat baru, prok prok prok, dang dang dang, prok prok prok, ding ding ding, prok prok prok, dung dung dung, prok prok prok, se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat, gitu ya. Boleh ya diikutin? Iya sebentar, siap ya, biar semangat dulu. Oke. Iya, memang begitu kalau di kelas Pak. Kan kita memberikan budaya positif ya. Siap, oke? Tepuk semangat baru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se aha aha. Pundaknya
semangat. Ya kalau Bapak Ibu guru mungkin agak malu-malu ya, tapi kalau anak-anak insya Allah seru. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ya itu. Ya. Nah di sini itu untuk poin pertama. Poin kedua, di always menjaga kebersihan lingkungan dan tidak mengambil hak orang lain. Di sini kami sepakati karena tadinya itu kesepakatan ini berawal dari aduan anak-anak. Misalkan, Miss pensil aku hilang, Miss ini, Miss itu. Nah akhirnya kita sepakat bahwa jika ada yang tertinggal letakkan di meja guru, kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Nah kesepakatan inilah yang nanti akan menjadi budaya positif di kelas. Itu walaupun mungkin belum menyeluruh, mudah-mudahan kalau nanti bisa diaplikasikan di semua kelas, mudah-mudahan itu akan berkurang untuk hal-hal yang hilang anak-anak, walaupun mungkin kadang-kadang kecerobohan ya gitu. Tetapi di sini kita mulai membiasakan, nanti akan menjadi sebuah keyakinan gitu ya, bahwa mereka nanti akan selalu mengembalikan apapun yang bukan miliknya, seperti itu. Lalu tentang kebersihan lingkungan, jadi selalu saat melihat sampah atau melihat kelasnya pasti nanti mereka akan ribut, oh iya Miss hari ini yang piket ya, jadi mereka sudah mengingatkan sendiri. Itu salah satu bentuk pembiasaan positif. Berikutnya menghormati, menghargai guru dan orang tua. Jadi kita ajarkan kalau saat guru berbicara mereka itu mendengarkan, begitu ya. Lalu di sini yang keempat yaitu saling menyayangi dan tolong menolong sesama teman. Biasanya di kelas saya memakai tepuk tomat. Gitu ya, ada tepuk lagi ya. Maaf, memang anak SD banyak tepuk. Tepuk tomat ini mungkin seperti ini. Ini ada makna gerak-gerakannya, bukan hanya sekedar gerakan. Tomat, tolong, maaf, dan terima kasih. Saya terinspirasi waktu saya melihat berita. Kalau di berita TVRI atau ada nggak yang melihat kayak orang kalau ngomong buat tunarungu? Ya begitu ya. Nah itu saya terinspirasi sedikit di situ. Saya lihat, itu apa sih maksudnya gitu ya. Akhirnya saya mencari di Google, betul jujur ya, saya cari Google. Saya ingin tahu kalau tolong itu kayak gimana sih, kalau maaf kayak gimana gitu ya, terima kasih kayak gimana. Akhirnya saya artikan dalam bentuk tepuk tomat. Ini buatan saya sendiri, kalau bisa nanti biar semuanya ikut gitu ya, artinya mudah-mudahan bisa manfaat. Jadi tepuk tomat tuh seperti ini. Tepuk tomat, tolong. Nah ini adalah kata tolong untuk orang-orang tunarungu. Jadi kalau kita saat begini mereka tahu bahwa itu tolong, maaf, terima kasih ya, gitu ya. Jadi oke, coba sama-sama. Iya. Oke, baik. Kalau untuk orang-orang tunarungu, kalau mengucapkan terima kasih misalnya kita ditolong ya sama anak yang maaf berkebutuhan khusus gitu ya. Nanti kita ucapkan, dia akan paham. Iya. Ya, terima kasih ya gitu. Tapi gini ya, nggak pakai kecupan gitu. Jadi kita begini saja ya. Terima kasih gitu ya. Oke. Pak Bayu mah suka ditambahin ya pakai kecupan. Oke, siap ya, coba sama-sama. Ya. Pakai uang ya. Tepuk tomat, prok-prok, tolong, prok-prok, maaf, prok-prok, kasih. Iya, nah itu. Jadi nanti anak-anak akan terbiasa saat mereka mengambil sesuatu, mereka mengucapkan tolong. Biasanya kan maaf ya, saya suka mendengar anak gini, woi ambilin itu dong gitu ya, atau apa gitu. Nah mulai setelah itu saya sedikit ayo gimana kalau minta tolong gitu kan, kalau mau mengambilkan sesuatu, oh iya tolong dong ambilin ini. Nah gitu, jadi lebih mengajarkan kepada perilaku. Nah berikutnya yaitu be always, berbicara yang sopan dan santun. Makanya kalau saya dengar, walaupun bukan di anak kelas 4 tapi di anak kelas lain, biasanya saya langsung spontanitas. Saya bilang ayo bicaranya yang sopan ya, santun ya, karena anak-anak itu perlu bimbingan, perlu kita tuntun. Nggak bisa anak-anak itu kita anggap sudah besar, tentunya harus sedikit demi sedikit. Nah di sini untuk menciptakan budaya positif di kelas, saya membutuhkan kolaborasi. Oke, saya membutuhkan bantuan teman-teman. Saya membutuhkan kerjasama teman-teman, bahwa sekolah kita ini mau kita majukan seperti apa. Saya yakin di sini semuanya adalah guru-guru hebat yang ingin membuat sekolah kita maju. Kalau saya sendiri, jujur saya berat. Saya mengatakan saya tidak mampu, tetapi dengan teman-teman mensupport, lalu sedikit-sedikit semua hal-hal baik kita lakukan, insya Allah. Dan tentunya ingatkan saya selalu, karena saya juga manusia biasa, tentunya tidak luput dari sebuah kesalahan-kesalahan. Tetapi di sini kalau kita selalu memotivasi, mensupport segala perbuatan-perbuatan positif dari hal kecil, itu akan berakibat besar untuk sekolah kita di masa yang akan datang. Mungkin saat ini kita akan merintis, tetapi di masa yang akan datang kita akan bisa melihat besarnya nama sekolah kita. Mungkin itu ya. Baik, menyikapi ini kita sudah mau habis, 2 slide lagi.
Nah, di sini ada yang terakhir. Oke, coba teman-teman, apa sudah pernah tahu tentang restitusi? Katanya prostitusi. Prostitusi, jangan ya. Oke, nah restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka menjadi karakter yang lebih kuat. Mohon izin sedikit bercerita, kemarin ada kejadian yang ibaratnya ini simulasi anak kita yang berkelahi, gitu ya. Nah, hal ini kan tidak kita inginkan, tetapi kadangkala tanpa kesadaran kita terjadi. Begitu ya Pak Malik ya. Tanpa kita sadari ada kecolongan sedikit waktu kita, gitu ya. Nah, ini kita butuh penyelesaiannya dengan cara restitusi. Apa sih? Bagaimana sih? Nah, di sini adalah menggunakan restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Di sini tahapan tindakan yang dilakukan untuk membawa siswa menepati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan, diakui bersama secara sadar, terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika mereka berperilaku jujur. Kadang-kadang anak saat kejadian mereka akan berbicara membenarkan diri sendiri. Betul nggak begitu Bapak Ibu? Iya, karena mereka merasa takut kalau dia ngomong jujur ada hukuman. Nah, disinilah restitusi segitiga kita berikan agar tidak ada rasa takut dihukum, tapi bisa bersikap jujur, ya. Oke, nah di sini restitusi akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan tindakan kelas. Saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana sih pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan buka dulu. Nah, di sini saya sudah membuat kemarin video tentang demonstrasi kontekstual, ya. Nah, di sini saya praktik langsung dengan kejadian kemarin. Boleh kita lihat dulu ya videonya biar agak-agak seger. Mari bersama maju ke depan, damai itu indah. Nah, di sini ada skenario kasus. Mohon izin, saya memang tidak memberikan nama-nama asli. Di sini ada berita kasus bahwa Ibu Guru Rani, oh iya, sempat sedang sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Pak Andri. Nah, pada saat jam menjelang sholat asar, beberapa anak laki-laki sedang berwudu di Kidan Ari, bercanda di musola sambil bergulingan. Datang Rudi mengolok-olok Ari. Karena merasa tidak suka dengan olokan Rudi, ya Ari pun terbawa emosi, menghampiri Ari lalu memukul Rudi. Nah, pipi Rudi pun memar. Anak-anak pun memisahkan dan Ibu Guru Rani selaku guru piket yang berada di tempat wudhu bergegas menghampiri dan mengkondisikan kejadian tersebut. Mengobati memar pipi Rudi dan keduanya saling memaafkan. Anak-anaknya pun selesai pembelajaran pulang. Nah, keesokan harinya Bu Rani memanggil Ari dan Rudi untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi serta berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah juga wali murid agar proses yang ini dapat menciptakan kenyamanan bagi seluruh pihak. Nah, berikutnya ya di sini memang sudah saya buatkan video ya, maksudnya biar nggak terlalu bete, ada musik-musik karena di siang hari. Nah, disinilah langkah awal bagaimana segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagaimana sih cara menstabilkan identitas? Itu artinya kita masuk ke dalam
dalam perasaan seseorang, ya, baik yang mengalami maupun yang melakukan. Di sini saya ambil simpel, saya langsung mendekati pendekatan kepada Ari tersebut, ya. Saya mengatakan begini, Ari, gitu ya, saat ini ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, ya, tetapi ibu ingin mencari solusi pemahaman ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak, namun kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus ibu juga paham apa yang kamu rasakan. Pasti kamu kesal saat diejek. Mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama, ya. Namun apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk diri kamu sendiri? Oke. Nah, itu adalah salah satu kata-kata yang kita bisa lakukan untuk menstabilkan kondisi saat anak itu biar tidak merasa bersalah sekali. Itu untuk si pelaku. Tetapi untuk yang korban kita juga bisa menstabilkan. Nah, gitu ya. Kita bisa menstabilkan. Bagaimana kejadiannya? Coba ceritakan. Iya. Oh iya, ibu juga tahu kalau ibu melihat seperti itu kamu mengolok-olok, mungkin ibu juga kayak gitu ya. Tapi kira-kira mengolok-olok itu baik atau tidak? Nah, itu kita mengikuti daripada apa yang dirasakan, menstabilkan identitas, kondisi. Atau misalkan ada orang tua yang marah, ya, tiba-tiba dengan kejadian. Nah, bagaimana kita menstabilkannya? Kita dengarkan, baik ibu, ya gimana ibu, gitu ya. Oh ya, saya nggak terima anak saya begini-begini. Kita dengarkan dulu. Setelah itu kita bisa bicara kepada orang tuanya, iya mama, saya juga akan merasakan hal yang sama dengan yang mama rasakan. Apalagi seperti orang tua, tentunya saya akan sangat marah kalau terjadi apa-apa sama anak kita sendiri. Saya paham itu mama, tapi ayo ma, kita duduk bareng, kita sama-sama cari solusinya, kita sama-sama didik anak-anak kita ini. Seperti itu menstabilkan, kita ikut merasakan apa yang dirasakan daripada permasalahan tersebut. Nah, setelah kejadian menstabilkan ini, langkah menstabilkan sudah kita lewati, kita bisa melanjutkan kepada langkah kedua. Nah, di sini langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, maksudnya memvalidasi tindakan yang salah, di sini kita memvalidkan tindakan yang salah, gitu ya. Misalkan ditanya alasannya sih kenapa sampai dia memukul, nah gitu ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kita memvalidkan, menanyakan kembali mengapa dia melakukan tindakan-tindakan tersebut. Nah, apa yang bisa kamu lakukan setelah permasalahan ini, gitu ya. Nah, nanti anak tersebut akan mengatakan misalkan, saya ingin minta maaf Bu kepada Rudi. Baik, bagaimana cara meminta maafnya? Saya tidak akan melakukan lagi, gitu ya. Nah, itu kita memvalidkan tindakan yang salah. Nah, untuk langkah berikutnya dalam restitusi segitiga, maju bersama, tunjukkan kita bisa saling topang menopang, tak ada persaingan, jangan karena bisikan. Nah, kita harus berdamai di sini ya. Berarti langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, kedua-duanya kita tanyakan. Ari, Rudi, masih ingatkah dengan kesepakatan kelas kita? Itu. Iya Bu, masih ingat. Apa nak? Kita harus saling sayang dan tolong menolong sesama teman. Nah, menurut kalian, apakah yang kalian lakukan kemarin itu udah sesuai, ya, dengan kesepakatan kita? Belum Bu. Nah, bagaimana solusinya? Apa solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan penyelesaian ini? Kami akan berminta maaf, kami tidak akan melakukan lagi, kami akan saling menolong. Nah, di situ jadi kita membuat agar anak-anak itu bisa melaksanakan keyakinan kelasnya dengan baik, mengembalikan ya. Nah, alhamdulillah dengan melaksanakan segitiga restitusi, nah, dengan melaksanakan restitusi ini, kita tahu bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi kita bisa membuat situasinya itu anak tidak merasa terhukum. Anak itu jadi nanti saat teman-teman ada mendapatkan permasalahan kelas, nah inilah segitiga restitusi yang bisa kita lakukan. Jadi saat ini kita tidak bisa menghukum anak seperti tadi ya, kita menjadi penghukum atau menjadi anak merasa berbuat salah, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan ini namanya sistem manager, menggunakan restitusi segitiga. Baik, untuk slide berikutnya di sini adalah
ucapan terima kasih. Alhamdulillah untuk diseminasi hari ini sudah selesai. Boleh pantun dikasih cakepnya? Boleh. Oke. Belum ya cakepnya. Oke ya, saya minta cakepnya dulu Bu Ustazah. Oke. Siap. Jalan-jalan ke Bekasi. Jangan lupa beli terasi. Cukup sekian diseminasi kali ini. Hatur nuhun dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bantar. Ya, terima kasih kepada Ibu Yireni SPDGR, luar biasa desiminasi. Sebenarnya saya sendiri desiminasi terasa kaku banget. Padahal lebih enak sosialisasi ya kalau menurut saya ya, pengenalan tentang apa tadi intinya budaya positif ya. Yang terakhir tadi itu tentang segitiga restitusi. Ya, mungkin ya mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh rekan kita Bu Nyireni bisa menularkan budaya positif buat kita semua, terutama buat diri kita, buat sekolah kita, dan buat peserta didik kita semuanya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan positif, budaya-budaya positif yang telah diperoleh oleh Bu Nyireni bisa ditularkan kepada kita semua dan bisa diterapkan di sekolah kita. Ya mungkin itu saja ya acara kita dari satu persatu sudah kita lewati dan sampai kepada titik yang terakhir yaitu penutup. Jadi kita tutup acara diseminasi budaya positif modul 1.4 yang telah disampaikan oleh rekan kita Bu Nyireni SPD GR. Ya, sekali lagi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ada manfaatnya buat kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah kita semua. Baiklah rekan-rekan semuanya, marilah kita tutup acara diseminasi kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Oh iya. Ya. Demikianlah. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Ya, acara kita pada hari ini sudah selesai. Saya selaku pengatur acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi atas nama diri pribadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Iya benar ya. Kan habis waalaikumsalam terus tepuk tangan nggak apa-apa.